Nah udah mulai jalan kita tiba-tiba tuh kabut zret, nutup lagi yang langsung gelap gitu. Terus tiba-tiba gue denger suara si Wahyu neriakin si Mbak Erni itu kayak, Mbak Erni gitu. Wah, Kang, lihat ke atas itu ada apa gitu. Tapi untung sempet digrab sama Wahyu kan, sempet kayak ditarik gitu. Mbak mau kemana? Terus dia kayak langsung gelagapan gitu kayak, hah? Kenapa gitu kan? Mbak mau kemana? Ngapain sih malah jalan ke arah situ? Itu jurang. Terus dia tuh udah yang kayak setengah sadar gitu loh. Udah kayak menggigil tapi yang udah merem gitu aja, nggak mau melek. Gue panggil kayak Anggi, bangun Anggi gitu. Tapi tiba-tiba nangis. Gitu. Anggi kenapa? Makin kencang kan, tapi dengan mata tertutup. Itu dia ngamuk. Jadi kayak si tangannya tuh akhirnya keluarlah dari si sleeping bag juga. Dia nangisnya makin kejer. Wah, ini mah Halo teman kisah, kembali lagi dengan gua Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gua kedatangan narasumber, seorang pendaki wanita yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Kak Eka. Halo Kak. hai. Ketemu lagi nih. Iya, nggak bosen-bosen ya. Ya jangan bosen dong. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Punya cerita apa lagi nih Kak? Biasa sekitar pendakian lagi. Oh, sekarang di gunung mana nih ceritanya? Perahu. Oh, Gunung Perahu. Iya. Ada apa di Gunung Perahu? Kita dengar nanti aja. Oke. Untuk teman kisah, langsung aja kita dengar cerita dari Kak Eka. Jadi kali ini ceritanya itu di Gunung Perahu. Jadi waktu itu gue naik ke Gunung Perahu itu bawa rombongan. Ada 24 orang. Jadi waktu itu ceritanya lagi ulang tahun organisasi gue gitu. Aspala namanya. Jadi bawa 24 orang tuh dari semua bagian di kantor kan. Jadi ada beberapa orang yang bukan pendaki gitu istilahnya. Nah, Gunung Perahu kan gunung yang cukup mudah ya untuk pemula. Jadi kita memberanikan diri untuk bawa rombongan segitu banyaknya. Nah, jadi ceritanya waktu itu kita berangkat tuh hari Jumat malam biasa dari Jakarta. Terus abis itu jadi kita kan sampai Wonosobo itu pagi. Terus kita siap-siap dulu, makan siang dulu. Jadi emang harus banyak yang dipersiapkan karena kan di perahu juga di atas tuh nggak ada air kan. Jadi banyak yang harus disiapin. Nah, baru naik itu jam 3 sore gitu. Nah, timnya juga dibagi jadi 5 tim. Satu tim tuh ada 5 orang. Yang tim advance biasa jalan duluan dong. Karena kan perahu kan cukup rame kan. Jadi dia nyediain tempat buat kita ngecamp gitu. Jadi yang kira-kira yang bawa tenda dan yang bawa logistik tuh duluan gitu. Nah, kebetulan gue itu di tempat yang di rombongan terakhir yang jalannya lama-lama gitu. Karena ada beberapa ibu-ibu sama teman-teman yang belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi ya gue sama beberapa temen tuh nemenin di belakang gitu ceritanya. Nah, kebetulan cerah sih jam 3 itu masih cerah sampai akhirnya jam 5 sore itu udah mulai kabut, udah mulai banyak kan. Nah, tiba-tiba tuh temen gue ada satu cewek yang belum pernah naik gunung sama sekali. Nah, tiba-tiba tuh dia misah dari rombongan. Terus habis itu di bawah pohon gitu dia diem terus nangis. Ini anak kenapa kok nangis gitu kan. Akhirnya sama temen tuh kayak coba sana samperin kenapa tuh dia gitu kan. Akhirnya gue samperin terus Mbak kenapa nangis? Nggak apa-apa. Kenapa kan gue bilang gitu. Karena kan kita harus tahu kenapa kok tiba-tiba nangis gitu. Jadi gue paksa kenapa nangis? Nggak apa-apa, cuma takut ngerepotin aja. Dia bilang gitu. Lah kok ngerepotin? Maksudnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Emang yang lagi jalan aja, lagi biasa malah ketawa-tawa gitu kan. Kok tiba-tiba dia nangis terus dia bilang takut ngerepotin kalian. Oh oke, mungkin dia merasa dia baru pertama kali naik gunung. Jadi mungkin dia ngerasa takut
ngerepotin. Kalau tadi sih kita masih berpikir kayak gitulah, udahlah biarin deh nggak apa-apa, mungkin dia emang merasa takut ngerepotin aja gitu. Udah tuh akhirnya pas gue tenangin kayak udah nggak apa-apa mbak, enggak, yuk jalan lagi yuk gitu kan. Udah akhirnya gue jalan lagi. Nah 5:30 kira-kira posisinya, tiba-tiba tuh nggak tahu sih kayak mungkin badai kali ya di atas. Di bawah sih nggak ada hujan, cuman masih kabut aja biasa. Tapi di atas tuh kayak suara gemuruh gitu, kayak suara helikopter tau kan. Jadi kayak gemuruh kenceng banget suaranya. Terus kita yang di bawah tuh, yang masih di bawah, kenapa nih yuk? Terus minggir. Takutnya hujan atau angin atau apa gitu. Tapi di bawah tuh cuman ya udah angin aja sama kabut. Tapi di atas tuh suara gemuruhnya kenceng banget. Sampai yang di atas tuh kayak jangan naik dulu gitu, kayak teriak-teriakan gitu kan. Kita juga nggak tahu sebenarnya di atas tuh ada apa. Itu posisinya udah mau sampai kan, kita lewat lewat naik perahunya itu lewat Patak Banteng ya. Jadi Patak Banteng, jadi kan jalurnya tuh emang cukup langsung naik gitu loh, jadi nggak jauh gitu untuk sampai puncak. Terus akhirnya pas yang sampai ada badai itu kita berusaha untuk kayak nyari tempat neduh atau segala macem. Tapi ternyata ya udah lewat gitu aja. Nggak ada hujannya, nggak ada apa-apa, cuman gemuruh sebentar terus habis itu balik lagi biasa. Itu bukan gue doang yang, karena orang-orang yang bareng sama gue tuh denger semua itu suara itu gitu. Terus udah suasana udah mulai tenang, udah nggak ada angin, malah udah cukup terang, kabutnya udah nggak ada gitu kan. Tapi ya karena udah sore udah cukup gelap. Akhirnya kita naik lagi pelan-pelan. Nah, sampai akhirnya si yang temen gue yang nangis tadi, yang cewek nangis itu, dia jalan duluan. Mbak udah jalan duluan aja gitu, pelan-pelan ya mbak, dikit lagi sampai kok, gue bilang gitu kan. Oke mbak, naiklah dia ya kan, ketemu sama temen gue satu orang cowok, Wahyu namanya. Terus gue sempat teriakin kayak yang, wah jagain Mbak Erni ya. Ya gitu kan. Udah akhirnya mereka di atas duluan. Gue masih di bawah nungguin rombongan yang lain. Kan karena ada satu ibu-ibu tuh yang jalannya lama kan. Jadi gue masih nungguin dia. Nah udah mulai jalan kita tiba-tiba tuh kabut zret, nutup lagi. Yang langsung gelap gitu. Yang langsung gelap banget. Abis itu oh yaudah pasang headlamp gitu kan. Udah kita pasang headlamp. Terus tiba-tiba gue dengar suara si Wahyu neriakin si Mbak Erni itu kayak, Mbak Erni gitu. Wih ada apa nih, kan kedengeran banget tuh pokoknya dia teriak gitu. Terus akhirnya teman gue satu yang masih ada cowok kan, teman gue di bawah, Kang lihat ke atas itu ada apa gitu. Karena gue takutnya kenapa-napa kan, maksudnya kabut gitu kan. Terus akhirnya si teman gue si Akang itu langsung lari ke atas, nanya ada apa gitu. Gue juga nggak tahu karena kan gue masih jalan di bawah. Terus gue berusaha nyusul. Sampai akhirnya gue ketemu nih sama Wahyu, sama Akang, sama si Mbak Erni itu. Kenapa, ada apa? Gue tanya dong. Tadi Mbak Erni mau jalan mak, ke arah jurang. Dia bilang gitu. Hah? Ke arah jurang gimana? Iya dia jadi gue suruh tunggu, kata Wahyu nih ya. Jadi mbak tunggu sini ya, gue mau jemput di bawah lagi. Maksudnya Wahyu mau turun lagi ke bawah, mau bantuin kita dong yang masih di bawah. Tapi pas gue nengok ke belakang, udah gak ada. Jadi tuh orang tiba-tiba hilang dari tempat duduk yang tadi disuruh Wahyu diem. Terus akhirnya Wahyu tuh berusaha nyari kan. Dia tuh udah jalan ke arah jurang gitu. Tapi untung sempet di-grab sama Wahyu kan, sempet kayak ditarik gitu. Mbak mau kemana? Terus dia kayak langsung gelagapan gitu kayak, hah? Kenapa gitu kan? Mbak mau kemana? Ngapain sih malah jalan ke arah situ? Itu jurang gitu kan. Terus katanya sih, nggak tahu. Dia nangis dong. Akhirnya makanya pas ketemu sama gue tuh dia masih nangis gitu. Udah mbak gak apa-apa, nanti aja ceritanya ya. Iya mbak, iya gitu. Terus tapi akhirnya karena dari tempat kita berdiri itu sampai ke tempat camp masih rada jauh kan. Jadi akhirnya sambil jalan tuh gue tanya, mbak kenapa kok gak nurut sama Wahyu, tadi disuruh duduk malah jalan gitu. Bukan, jadi tuh tadi aku disuruh duduk nih sama Wahyu. Aku udah duduk di tempat itu. Mas Wahyu udah pergi. Nah tiba-tiba ada Mas Wahyu lewat depan aku. Tapi dia gak nengok ke arah aku. Dia bilang gitu. Mas Wahyu diem aja mbak. Terus kayak dia, wah Mas Wahyu. Aku panggilin dia diem aja. Nah aku ngejar Mas Wahyu di belakangnya. Tapi tiba-tiba Mas Wahyu hilang. Padahal Wahyu lagi di bawah. Gak lewat di depan dia. Tapi dia lihat itu ada Wahyu lagi jalan.
gitu. Makanya dia ngejar dia sampai dia di pinggir jurang itu. Untung Wahyu sadar dan Wahyu yang narik dia lagi gitu. Maksudnya kayak untung Wahyu lihat deh, kalau enggak mah nggak tahu dong. Udah gimana tuh teman gue. Dia cerita kayak gitu. Makanya kayak itu beneran Wahyu Mbak, itu beneran Mas Wahyu. Kan Mbak tahu sendiri aku duduk di tempat sempit. Mas Wahyu lewat depan aku tapi dia diem aja. Makanya aku panggil, dia bilang gitu. Padahal Wahyu lagi di bawah. Udah kan tuh abis kita kejadian yang tadi Mbak Erni, gue jalan ke arah tenda kan. Gue jalan ke arah tenda yang akhirnya ketemu dia tuh sama rombongan, sama tenda-tenda kita. Terus ya udah Mbak Erni gue bilang kayak, Mbak tenang ya, udah nggak apa-apa, udah sampai kok gitu kan. Iya Mbak, dia karena masih shock kan. Jadi udah nggak apa-apa Mbak, ganti baju aja, udah masuk tenda. Tenda tuh udah rapi, udah semuanya jadi cuman peserta tinggal masuk-masuk aja ke dalam tenda. Terus habis itu gue langsung masak. Karena bawa 24 orang kan, jadi kita masak kayak buat hajatan tuh kan. Masak nasi, masak sayur tuh gue udah. Jadi kita sediain satu tenda untuk masak, karena kan perahu tuh dingin banget kan. Jadi nggak mungkin kayak untuk masak di luar. Jadi ya udah gue siapin satu tenda yang emang untuk masak. Nah udah masuk ke tenda itu ya udah gue nggak keluar-keluar, karena kan harus masak kan. Masak banyak banget bekal gitu, banyak banget lauknya buat si para peserta gue itu. Terus tiba-tiba si Wahyu datang lagi nih ke tenda gue kan. Mak dia manggil gue Mak. Terus Mak tolongin dong Mbak Anggi kayaknya mau hipo gitu kan. Ada lagi peserta gue namanya Anggi kan. Sama dia juga belum pernah naik gunung. Terus Mbak kayaknya Mbak Anggi mau hipo. Ya udah tanganin dulu dong Wahyu gitu kan. Maksudnya ya Wahyu juga ngerti lah cara buat tanganin orang hipo kan. Enggak ini beda nih, udah pokoknya lu deh kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue terpaksa keluar dari tenda. Di mana tendanya? Di sana gitu. Ya udah gue masuk. Di dalam tenda itu udah teman gue. Udah ada teman gue namanya Oma yang emang jatahnya satu tenda sama dia kan. Kenapa Oma? Gak tahu nih, dia kedinginan gitu. Udah ganti baju belum? Gue tanya gitu kan. Belum ganti baju. Terus dia tuh udah yang kayak setengah sadar gitu loh. Udah yang kayak dingin, udah kayak menggigil tapi yang udah merem gitu aja, nggak mau melek. Gue panggil kayak Anggi bangun Anggi gitu. Tapi dia masih nggak mau melek sama sekali. Terus ya udahlah, kayaknya kan bajunya kan rada basah kan, rada karena keringetan mungkin kan. Gue paksa dia untuk ganti baju, gue bukain baju, gue ganti bajunya, gue pakein thermal blanket gitu. Karena dia udah menggigil banget kan. Gue pakein thermal blanket, terus gue masukin sleeping bag. Mendingan tuh tadinya nggak terlalu menggigil, jadi kayak yang udah cuman kayak ngereng dikit doang gitu loh. Terus tapi tiba-tiba nangis, bukan kok nangis sih nih anak, bukannya menggigil kan, tapi yang kayak gitu. Kenapa nih? Terus gue panggil lagi dong, Anggi kenapa? Makin kencang kan, tapi dengan mata tertutup. Terus kayak Anggi denger nggak? Ini Eka gitu kan. Terus dia makin nggak, bukannya berhenti malah makin kenceng nangisnya. Terus dia bangun, dia kan tiduran kan tadinya kan. Terus dia bangun, tapi matanya masih merem, nangis dan akhirnya ngamuk. Kan dia kan gue liat thermal blanket kan. Itu dia ngamuk. Jadi kayak si tangannya tuh akhirnya keluar lah dari si sleeping bag juga. Dia nangisnya makin kejer. Wah, ini mah gue nggak tahu sih ya apa itu memang bener gejala hipo. Kan ada ya, kalau hipo tuh mungkin gejalanya kan macam-macam kan ya. Tapi gue masih berusaha positive thinking. Oh ini dia kedinginan lah gitu. Sampai akhirnya Anggi, gue panggil kan, masih gue tetap Anggi sadar Anggi gitu. Anggi sadar. Terus dia ngomongnya Anggi nih orang Sunda, asli Sunda ya kan. Tiba-tiba dia ngomong bahasa Jawa. Pokoknya kayak gue juga nggak terlalu, maksudnya gue ngerti bahasa Jawa tapi gue nggak bisa ngomongnya kan. Dia bilang kayak kulo boten Anggi, pokoknya dia bukan Anggi gitu, tapi pakai bahasa Jawa nih. Loh ini siapa? Kan gue tanya gitu dong. Loh ini siapa? Pokoknya dia ngomong pakai bahasa Jawa. Ini bukan Anggi. Saya yang punya rumah di balik bukit belakang, dia bilang gitu. Terus gue yang kaget dong, kayak gue juga bingung dong nih harus gimana kan. Oh iya maaf Mbah,
ya gue sebisanya gue aja kan, ya maaf mbah, ini mbah, kenapa mbah kesini, gue bilang aja gitu. Gue padahal nggak tahu itu mbah atau siapa, cuman gue bilang aja tuh mbah, karena dia pakai bahasa Jawanya halus banget. Terus pokoknya intinya dia bilang saya yang rumahnya di belakang bukit gitu. Terus mbah kenapa kesini, gue bilang gitu kan. Akhirnya tuh karena udah posisi udah begitu, Wahyu udah masuk sih ke dalam. Wahyu sama si teman gue yang lain sama Akang itu udah masuk ke tenda buat nemenin gue gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, mbah kenapa kesini, gue bilang gitu. Kenapa ke Anggi gitu. Terus dia bilang, tadi anak ini buang air kecil di dekat rumahnya, dia bilang gitu. Pokoknya intinya gitu ya, tapi ini pakai bahasa Jawa ya. Anak ini tadi buang air kecil di dekat rumah saya, tidak permisi, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya nyuwun sewu mbah, mungkin dia nggak ngerti gitu. Saya wakilin, saya mohon maaf kalau misalnya mengotori rumah mbah gitu, gue bilang kan. Ya pokoknya sebisa gue lah, gue jawabin dia kan. Oh terus ya udah akhirnya dia bilang, ya gitu. Pokoknya dia mengerti, akhirnya mbah mohon maaf, maksudnya dia udah keluar, kasihan Angginya. Ya gue berusaha sebisa-bisa gue aja ya kan. Mohon maaf mbah bisa keluar nggak, kasihan Angginya, gue bilang gitu kan. Terus tapi akhirnya dia bilang, iya saya mau keluar, tapi pokoknya lain kali jangan sembarangan gitulah, intinya gitulah ya. Pokoknya pakai bahasa Jawa. Yang gue heran adalah kalau misalnya Anggi pun pura-pura, kan Anggi orang Sunda asli gitu yang nggak ngerti bahasa Jawa, tapi dia pakai bahasa Jawa yang halus banget. Bahasa Jawanya Jawa halus gitulah. Terus kan udah akhirnya si Anggi tuh kayak muntah gitu loh, kayak pokoknya kayak muntah gitu, tapi nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak muntah tapi nggak mengeluarkan apa-apa, dia kayak gitu. Terus langsung kayak pingsan. Nggak lama, oh berarti udah sadar nih, maksud gue kayak udah keluar kali ini ya kan. Terus ya udah Angginya langsung kayak pingsan gitu. Terus nggak gue sadar kan, Anggi bangun Anggi. Dia baru melek, dia baru sadar. Terus kayak bilang, iya aku kenapa dia gitu kan, kayak yang ya dia juga nggak tahu dia kenapa kan. Ya udah terus sadar, ya udah Anggi udah enakan kan, udah mbak aku udah enakan. Udah akhirnya gue langsung kasih dia minuman hangat udah dia udah sadar. Nah gue kan belum tadi gue inget dong udah, oh iya gue belum ganti baju juga, gue masih masak gitu. Akhirnya gue pengen balik kan, karena udah kondusif lah. Jadi Anggi udah sadar, temen gue juga udah ya nggak apa-apa ya, udah nggak usah takut kan. Iya ya nggak. Ya udah akhirnya gue keluar, gue mau balik lagi ke tenda masak tadi karena kan gue belum selesai masak kan. Nah di situ gue keluar dari tenda. Kebetulan tendanya tuh kayak belakangnya tenda gue tuh udah nggak ada tenda lagi. Maksudnya nggak ada kerumunan tenda lagi. Jadi udah langsung kayak bukit gitu belakang. Gue keluar tenda. Terus abis itu gue gue berdiri. Gue nengok ke arah belakang tenda itu. Kan emang ya karena mau jalannya ke arah sana kan. Jadi otomatis gue kayak nengok ke belakang tenda. Di situ gue ngeliat satu sosok nenek-nenek, mbah-mbah gitu. Mbah-mbah kayak bentuknya dia rambutnya disanggul, kayak dicepol ke belakang gitu. Terus pakai baju baju kebaya ya, kayak pokoknya baju orang tua lah gitu, baju mbah-mbah. Terus yang kelihatan kan cuma segini kan, karena kan ketutupan tenda tuh. Dia kelihatan gitu, jadi pas gue nengok, dia nengok juga kan. Dia nengok, terus feeling gue sih itu yang tadi masuk ke Anggi ya. Feeling gue ya dia yang masuk ke Anggi tadi. Terus cuman gue juga stuck kan, abis ngeliat gitu gue langsung ya udah gue tatap-tatapan gitu sama si mbah ini. Terus mbahnya senyum. Gue masih belum bisa bergerak. Terus dia jalan ke arah bukit gitu terus hilang. Jadi udah tuh gue abis itu, nah gue ditegur, gue sadarnya tuh gue yang kayak, woi, ayo balik, digituin kan sama si Akang. Terus gue baru sadar, gue langsung, waduh, maksudnya kayak, wah ini jangan-jangan yang tadi masuk ke Anggi gitu kan.
ya udahlah nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak serem juga tampilannya kan, ya udah akhirnya gue cabut, gue balik ke tenda lagi, gue masuk lagi. Oke, jadi kan ya udah akhirnya selesai dari si Anggi tadi, gue balik lagi ke tenda dapur buat masak lagi, lanjutin lagi masak karena memang masih banyak masakannya buat 24 orang. Terus ya paling jarak nggak ada setengah jam lah, 15 menit. Tiba-tiba Wahyu datang lagi nih ke tenda ya kan. Mak, keluar lagi mak. Kenapa? Bayar nih. Ya elah, ini kenapa sih nih malam kan tumben banget gitu kayaknya. Gue jarang gitu kan yang sampai kayak temen gue heboh gitu tuh hampir nggak pernah malah. Terus habis itu ya udah gue keluar lagi. Gue masuk ke tendanya si Mbak Erni itu. Ya udah sama dong kondisinya, nangis ngamuk. Tapi kali ini karena dia ngamuk ya kan. Jadi gue minta tolong beberapa cowok juga buat megangin gitu. Ini kenapa lagi kan, akhirnya gue bilang kenapa, maksudnya ini siapa nih, Mbak Erni, gue masih manggil Mbak Erni kan karena dia baru nangis aja. Mbak Erni kenapa, Mbak Erni gitu, kayak masih ngamuk. Nah kalau yang ini beda nih caranya, maksudnya kayak yang tadi Anggi kan walaupun nangis tapi dia cuma kayak gini aja, nggak yang kayak sampai kalau ini tuh sampai kayak ngamuk gitu kan. Wah ini mah beda, bukan yang tadi. Kalau yang tadi kan kayaknya rada kalem kan. Ini kok ngamuk banget gitu. Terus sampai akhirnya ya udah kita terpaksa pakai, maksudnya kita bacain doa yang kayak gitu-gitulah, udah berusaha kita bacain doa. Kayak harus dipaksa untuk keluar kalau ini, soalnya heboh gitu kan. Terus dia kayak terus ketawa, tahu kan ketawanya. Oh beda dong, berarti ini mah semacam kuntilanak kayaknya sih. Soalnya ketawanya yang melengking gitu loh, yang you know lah ya kan. Terus udah akhirnya ini mah kalau yang ini harus kita maksudnya kayak harus kita paksa keluar kan. Nggak perlu ditanya-tanya kalau yang ini tuh, udah kayaknya harus kita keluarin. Ya udah kita bacain doa segala macem, cukup lama lah itu, sekitar setengah jam lah kayaknya, hampir 45 menit. Ya udah akhirnya alhamdulillah berhasil keluar. Terus gue berusaha buat kayak ngajak ngomong Mbak Erin, Mbak udah ya, sadar ya Mbak ya, Mbak jangan bengong lagi gitu kan, Mbak jangan bengong gitu, sadar. Terus iya maaf ya Mbak. Dia juga kayak merasa bersalah kan. Akhirnya ya udah jangan di tenda dulu deh, sini aja di luar lihat bintang. Akhirnya gue bilang gitu kan. Terus ya udah dia ditemenin sama teman gue juga, dia masih duduk-duduk di luar. Akhirnya kan kita bikin kayak api unggun gitu. Ya udah dia duduk di luar akhirnya. Ya untungnya sih masih bisa ditanganin kan, maksudnya bareng-bareng kita baca doa sebisa kita. Ya udah akhirnya Mbak Erni juga tertangani gitu. Gue balik lagi masak, cuma kayak gue mikir pas di dalam tenda tuh gue mikir kenapa ya kok kayak gini gitu, sampai ada 2 orang. Terus dari awal tuh sampai kayak yang Mbak Erni bisa ngelihat Wahyu tapi itu bukan Wahyu, yang kayak gitu-gitu tuh gue masih merefleksikan, maksudnya kayak yang kenapa nih, ada apa gitu kan. Cuma ya udahlah sambil masak kan, ya udah akhirnya selesai masak, maksudnya kita makan bareng-bareng, teman-teman udah pada makan. Terus gue coba ngobrol sama teman-teman panitia, nggak panitia sih sebenarnya tapi pengurus si organisasi gue. Jadi sebenarnya kan yang ulang tahun itu organisasi gue yang dimana ada pengurusnya. Nah gue nge-blast ke teman-teman karyawan yang lain yang mau ikut siapa. Nah jadi kayak banyak orang-orang yang belum pernah naik gunung gitu. Jadi mungkin kayak salahnya di awal gue nggak ngasih pengarahan ke mereka untuk kayak jaga sikap, jaga omongan, mungkin ya. Ini sih cuman perkiraan gue sama teman-teman pengurus aja waktu itu. Tapi ya so far perjalanannya walaupun banyak kendalanya, tapi ya sehat semua sih alhamdulillahnya gitu. Terus ya udah setelah selesai makan malam, setelah pengurus diskusi, ya kita tidur malam dan alhamdulillah abis itu nggak ada kejadian apa-apa lagi kok gitu, masih ya aman lah sampai pagi. Terus abis itu kita ya udah biasa packing turun, semua rapi-rapi sampai kita turun. Nah gue terakhir lagi karena bawa si teman gue yang ibu-ibu ini gitu. Tiba-tiba mungkin sih kalau itu dia lelah atau gimana sih, tapi kayaknya kalau untuk lelah
semua orang juga pasti lelah kan, nggak ngapa-ngapain, tapi dia tiba-tiba merasa kalau kakinya itu lemes. Ini pas turun, ya mungkin dia takut ketinggian, tapi dia bilang enggak, ini berat banget kaki gue, dia bilang gitu. Berat kenapa Mbak? Nggak tahu Kak, ini berat banget, gue kayak nggak bisa jalan. Tahu nggak sih, beneran kayak nggak bisa ngangkat kaki. Jadi kita beneran kayak yang mau mapah dia, ya nggak mungkin lah kita tinggalin kan. Kita beneran mapah dia, gue kiri kanan. Pas sampai di turunan jalanan yang sempit gitu yang harus turun, udah nggak apa-apa, gue duduk aja. Dia duduk deprok karena kakinya lemes banget kayak beneran nggak bisa jalan gitu, berat banget kakinya. Sampai kita tuh beneran lama banget. Yang lain tuh udah pada turun kan, udah pada beres-beres. Sisanya tuh cuman berlima sama si Mbak ini, gue berempat tuh sama teman-teman pengurus kan, yang lumayan ada pengalamannya gitu maksudnya. Sebenarnya kita mau laporan sama base camp biar ditandu atau gimana. Tapi si temen gue bilang enggak kok, enggak apa-apa gitu. Tadi dulu deh, gue mau berhenti dulu gitu. Coba deh Kak doain atau gimana kayak gitu. Karena dia mikirnya kenapa sih bisa sampai seberat itu gitu kan. Akhirnya kita berhenti di satu pos gitu, yang tanahnya rada luas. Terus kayak gue coba untuk pijetin gitu, gue pakein counter pain. Pokoknya gue kasih yang panas-panas gitulah di kakinya dia. Terus dia bilang berasa nih kaki gue, berasa, dia bilang gitu. Terus gue berasa nih kaki gue, bisa kali jalan pelan-pelan. Tapi di situ dia mulai jalan lagi nih, bisa pertama, tapi habis itu tiba-tiba langsung duduk lagi kayak yang lemes lagi, nggak bisa lagi, nggak berasa lagi kaki gue. Duh, gue tuh kayak ini anak kenapa ya gitu. Gue jadi kan gue khawatir kan, tapi akhirnya ya udah temen gue mutusin untuk lapor ke base camp. Lapor ke base camp. Terus abis itu sih udah deket ya, udah sampai pos cacingan kalau nggak salah. Jadi udah mau sampai pos 1. Ada tim dari base camp tuh yang naik. Dilihat sama dia cuman kayak diem doang gitu, bapak-bapak sih ya. Tuh bapak cuman diem doang. Bentar ya gitu, cuma diliatin. Terus gue nggak tahu ya dia ngapain, kayak kakinya teman gue tuh diurut sama sih posisinya kayak gue ngurut dia aja gitu. Dia ngurut gitu, terus ya pokoknya pakai, ya ngerti lah kan maksudnya kayak dia gitu-gituin lah. Terus udah ditarik gitu, kayak semacam narik gitu. Terus temen gue langsung kayak, hah, iya enteng, iya ini bisa kok, bisa gitu. Terus ya udah Mbak bisa jalan kan? Bisa Pak gitu kata sih. Ya udah yuk jalan lagi, pulang yuk pelan-pelan yuk gitu. Terus udah akhirnya gue jalan kan, kita jalan biasa. Terus gue belum sempet tanya, emang gimana rasanya? Tadi tuh berat banget Kak, kayak nggak terasa kaki gue, dia bilang gitu. Tapi gue akhirnya sampai bawah nih, sampai base camp. Terus gue baru nanya dong, baru memberanikan diri untuk nanya sama si bapak. Pak kenapa Pak tadi teman saya kok nggak bisa jalan gitu? Terus kata dia, iya tadi diglendotin. Hah, diglendotin apa Pak? Ya adalah makhluk situ. Emang kenapa? Emang semalam ada masalah, kata si bapaknya gitu kan. Kemarin sih teman saya 2 orang Pak yang kemasukan gitu. Waduh, kenapa ya kok kayak gitu? Dia bilang, biasanya nggak gitu ya Mbak, kata dia. Makanya Pak, saya juga baru pertama kali nih ke perahu kayak gini, sebelumnya enggak gitu kan. Iya, tadi ada yang kayak gini loh, kayak gelantungin kakinya si temen gitu, temen kamu, kata dia. Tapi nggak apa-apa, udah saya suruh pulang, gitu dong. Tapi untungnya ya temen gue yang ini nggak rewel gitu, maksudnya kayak Pak, cuman dia bilang kayak, tapi udah nggak ada kan Pak di kaki saya, udah nggak ada, udah udah saya suruh pulang lagi ke atas, gitu, katanya. Terus ya udahlah itu kita udah sampai bawah semua, langsung beres-beres, bersih-bersih. Ya udah itu yang terakhir yang terjadi di perahu gitu. Itu sih perjalanan gue kedua kali ke perahu. Yang pertama sih lancar banget, tapi yang ini ya gitu, kendalanya lumayan. Kak, penasaran tuh sama yang dilihat sama Mbak Erni yang dia hampir mau masuk ke jurang. Itu sosok apa sih yang dilihat? Sebenarnya sih ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu kan dia dalam kondisi yang udah capek, terus kabut, lelah mungkin. Siapa tahu sih sebenarnya itu juga halusinasinya dia. Bisa aja kan itu halusinasinya dia atau segala macam, karena kan ada kabut gitu kan. Tapi menurut cerita yang beredar, di posisi tempat Mbak Anggi duduk itu memang ada penunggunya gitu. Jadi emang ada satu sosok penunggu yang
tinggi besar hitam gitu yang mungkin aja dia maksudnya kayak menyerupai si Wahyu ini buat mencelakakan mencelakakan si Mbak Erni gitu. Itu dua kemungkinan sih, karena kan gue juga nggak bisa pastiin kan. Cuma Mbak Anggi sih yakin banget kalau yang dia lihat itu beneran Wahyu gitu. Maksudnya dia beneran melihat nyata dan dia tidak berhalusinasi. Menurut pernyataannya Mbak Erni sih begitu. Terus sama ini Kak, yang kemasukan di dalam Mbak Anggi ya? Iya. Itu kan Kakak sempat lihat juga ya yang di belakang tenda ada sosok nenek-nenek ya? Apakah itu mungkin yang dimasukin sama Mbak Anggi? Kemungkinan sih, soalnya kan yang waktu pas Anggi kemasukan itu dia bicaranya bahasa Jawa yang halus sekali. Jadi kayak bukan suara cowok gitu, suaranya sih kayak suara cewek gitu. Nah, yang kebetulan pas gue lihat di belakang tenda kan perempuan tua kan, pakai kebaya, ya nenek-nenek lah gitu, mbah-mbah lah, mbah-mbah putri gitu, mbah cewek. Yang kemungkinan sih feeling gue ya itu dia yang masuk ke Mbak Anggi. Nah, kalau untuk dia siapa, ya gue juga kurang paham sih. Mungkin ya memang dia bilang kan karena rumahnya di balik bukit belakangnya tenda gue itu. Ya kemungkinan sih mungkin emang mungkin yang ada di perahu gitu. Gue juga kepo nih Kak sama yang pas mau turun tuh, katanya kan ada yang kakinya berat. Nah, kalau boleh tahu itu apa sih? Sebenarnya waktu pas si Bapak Basecamp itu cerita nggak didetailin sih sama dia itu sosok apa gitu. Pokoknya itu memberatkan dan melilit kakinya si temen gue itu. Jadi nggak dijelasin sih secara detail sama si Bapak itu makhluk apa. Tapi pokoknya intinya dia kayak ngelilit si kakinya temen gue sampai kayak nggak berasa dan kayak nggak bisa jalan gitu, kayak berat deh pokoknya. Cuma detailnya si Bapak nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Oke. Mungkin dari Kak Eka ada pesan-pesan untuk teman-teman kisah yang di rumah? Mungkin sih pesannya masih hampir sama kayak yang dulu-dulu, karena kemarin kan teman gue kesurupan tadi, kemasukan tadi tuh dia bilang karena dia buang air kecil nggak permisi, ya kan? Ya kita dimanapun berada tetap harus jaga sikap, tetap harus permisi karena kita pun nggak tahu sebenarnya yang ada di tempat itu siapa. Jadi kayak lebih baik sih tetap permisi, tetap jaga sikap, jaga omongan, dan kalau bisa memang nggak buang air sembarangan sih gitu. Maksudnya kalau emang kayak harus kebelet banget gitu ya permisi dulu lah atau gimana gitu. Soalnya emang apalagi tempat asing kan, kayak gunung, kayak hutan, itu udah pasti ada yang punya gitu, ada yang tinggal di situ juga gitu, walaupun kita nggak ngelihat. Tapi alangkah baiknya kan kalau kita bilang permisi, ya kayak kulo nuhun lah atau itu sih lebih baik sih gitu. Yang penting pokoknya jaga sikap, jaga bicara, ingat aja kalau di tempat manapun pasti ada yang punya gitu. Oke teman kisah, itu adalah pesan-pesan dari Kak Eka. Dan jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, comment, like, and share. Oke, makasih ya Kak Eka udah datang ke sini lagi. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya. Oke, bye.